Perkenalkan, nama saya Alif Asyafa Rezi Tamer dengan NPM 4525210121. Izin mempresentasikan tugas fisika saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 13. Di sini saya ada menghitung kilometer ke meter. Di sini ada kodenya. Saya menggunakan float untuk menyimpan nilai awal satuan kilometer, lalu saya menyimpan hasil konversi karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lalu baris ini adalah menampilkan konversi ke layar, lalu return to zero itu mengakhiri program atau return ke 0 lagi. Jadi programnya jalan lagi. Berikut ada outputnya. Di sini saya ininya 100. Jadi di sini 100 kilo sama dengan 100.000 meter. Selanjutnya, pertemuan kedua saya menghitung kecepatan sesaat pada saat pertama pelari start dan saat pelari mencapai 2,5 meter waktu sesuai tabel. Di sini saya menggunakan float untuk waktu awal, waktu akhir, dan delta jarak. Saya ada jarak akhir, delta waktu, dan v sesaat. Di sini ada program untuk menghitung kecepatan sesaat pelari. Di sini ada inputan untuk memasukkan waktu jarak awal, jarak akhir, dan waktu awal dan waktu akhir. Nah, di sini delta akhir sama dengan jarak akhir dikurang jarak awal. Lalu di sini ada delta waktu, waktu akhir dikurang waktu awal, dan delta jarak dibagi atau delta waktu. Nah, ini jarak dan waktu, dan di sini adalah untuk ngetampilin si yang tadi kita udah ditampilin di sini. Di sini kecepatan sesaat. Di sini saya inputnya jaraknya 5 meter, jarak awal 5 meter, jarak akhir 5 meter, dan waktu awal itu 30 second, dan waktu akhir itu 60 second, menghasilkan kecepatan sesaat 0,166667 m per second. Lalu pertemuan ketiga, ini simulasi jatuhnya bantuan ransum dari pesawat. Constable alif G, ini untuk gaya G-nya. Lalu ini untuk pesawat, ini deklarasi alif pesawat, deklarasi alif tinggi, di sini untuk tingginya. Lalu di sini ada jatuh dan X jatuh. Nah, T sama dengan akar 2H per G. Alif T jatuh squared 2 konversi alif tinggi per alif G. Jadi alif X jatuh, ini rumusnya, X sama dengan alif pesawat kali atau itu ya, alif T jatuh. Nah, ini di sini untuk simulasi bantuan ransum pesawat, kecepatan pesawat V, ketinggian H yang ini tadi barusan, ini height, terus waktu T, jarak horizontal X. Jadi bantuan ransum jatuh mencapai tanah relatif sejauh. Nah, ini untuk semisalnya sudah ini untuk menampilkannya nanti seperti ini. Nah, ini tadi kecepatan pesawatnya V, lalu ketinggian height-nya 60, lalu waktu jatuhnya 5 detik 53 detik, 5,53 detik, jarak horizontal X itu 331,97 meter. Jadi bantuan ransum mencapai tanah relatif sejauh 331,97 meter dari titik jatuh. Lalu pertemuan 4, ini ada gaya sudut tarik dan gaya F2 massa benda. Gaya tarik F1 Newton. Di sini ada pakainya double, terus lalu ubah sudut ke derajat ke radian. Pi, ini deklarasiin dulu pi-nya berapa, pakai double biar bisa menampung lebih banyak. Lalu double alif radian sama dengan alif sudut tarik, yang tadi sudut tarik ini dikali alif pi, terus per
180,0. Di sini ada komponen gaya tarik searah vertikal dan gaya berat benda. Seperti double A ini tadi itu double A ini adalah untuk vertikal ke atas. Lalu W ini adalah gaya berat ke bawah. Massa benda dan gaya tarik sin, alif radian dan alif gravitasi yang di sini. Lalu di sini ada analisa gaya vertikalnya. Di sini Cout tarik vertikal Fy terus N. Di sini ada gaya berat benda W. Nah, di sini penentuan gaya penggerak vertikal. Di sini benda terangkat ke atas gaya vertikal Newton, lalu diinin gaya penggeraknya. Lalu di sini else kalau semisalnya gayanya W tidak kuat melawan gaya berat, maka penggeraknya bakal ke bawah. Jadi benda tetap berada di permukaan tanah. Seperti ini. Gaya tarik Fy 86,6025 Newton. Sedangkan gaya berat benda atau W 96 N. Benda tetap berada di permukaan tanah, tidak terangkat. Karena gaya tarik vertikal yang segini tidak muat untuk gaya berat yang 98 Newton, gaya penggerak vertikal 0. Lalu berikutnya pertemuan 5, ini nilai yang tidak ketahui dari soal double intensitas 2,5. Satuannya W per M pangkat 2, double alif jarak km 1,0, satuannya km. Konversi jarak km ke meter itu alif km sama dengan alif jarak km dikali 1000. Sama kayak tadi yang pertama. Nah, ini luas permukaan bola, gelombang bunyi menyebar ke segala arah, double alif luas area 4,0 dikali M underscore PI dan dikali POW alif jarak M terus 2. Terus di sini ada gaya kali luas area. Nah, di sini untuk ini dayanya. Di sini daya sama dengan intensitas kali luas area. Di sini fixed. Terus di sini fixed set precision biar presisi dan hitung ini untuk hitung sumber bunyi dan intensitasnya ini untuk intensitas jarak dan daya dan kali luas area dan ini daya terus watt. Berikut adalah intensitasnya. Di sini inputnya 2,0 jadi W per 2 M pangkat 2, lalu jaraknya 1 km jadi 1000 meter. Luas areanya 12.636.637 per 61 M per 2. Daya intensitas 25,00 kali luas area segini, dayanya adalah 31 ini 31 juta atau 300 juta. Oh, ini 300 juta pokoknya segini watt. Lalu di sini ada deklarasi variabel. Di sini variabel alif V ini adalah ini untuk nginin gelombang. Terus alif di sini ada lambda M, alif T, periode detik dan ubah satuan lambda dari km ke meter. Ini nih buat dari km ke meter lagi yang dikali 1000. Rumus periode itu T sama dengan lambda per V. Ditampilkan perhitungannya. Terus di sini ada diketahui cepat rambat gelombang sama dengan alif V yang tadi yang ini M per dt terus n line. Lalu ada panjang gelombang lambda sama dengan ini buat lambdanya, terus ini satuannya kayaknya meter. Lalu ini rumus periode lambda yang tadi di sini. Lalu ini untuk langsung hasilnya seperti ini.
Cepat rambat gelombang tadi kita masukin 800. Lalu di sini 1,5 kilometer jadi 1.500 meter. Rumus periode gelombang lambda per cepat rambat gelombang V. Jadinya periode itu 1887 detik. Ini pertemuan 7, integer deklarasi dasar. Massa dawai, kecepatan, dan ini massa perpanjang. Massa dawainya atau kilonya 3 kilo. Kecepatan dawai 7.200 km per jam. Lalu massa persatuan panjang dawainya itu 5 kilo per m. Ini variabel hasilnya, ini untuk mendeklarasi untuk nanti hasilnya. Lalu perhitungan itu L sama dengan massa per satuan panjang. Lalu langsung di sini ada alif alif panjangan dawai sama dengan massa dawai. Terus alif massa perpanjangan. Nah, di sini ada tampilkan ke layar N. Lain menghitung ini untuk menghitung panjang dawai, terus ini ada diketahui massa dawai kecepatan. Lalu ini massa 1 per panjang. Lalu ini ada penyelesaian rumus L ini rumusnya tadi yang di sini massa per satuan panjang. Lalu di sini baru ada si hasilnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, diketahui massa dawai tadi 3 kilo, kecepatan dawainya 7.200 dan massa per satuan panjangnya 5 kilo per meter. Lalu penyelesaiannya rumus massa per satuan panjang atau bagi lah. Nah, ini L sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Lalu ini untuk materi bergelombang berjalan resonansi. Ini ada integer main, deklarasi variabel, double alif panjang dawai. Panjang dawainya itu 13, lalu kecepatannya itu 16 m per detik, lalu frekuensinya ini frekuensi dalam hertz. Proses perhitungan frekuensi dasar rumusnya adalah F sama dengan V bagi 2 kali L. Di sini ada frekuensi sama dengan kecepatan. Yang ini berarti 16. Lalu dibagi 2 dikali alif panjang dawai berarti 13. Nanti di sini ada ini menampilkan output ke layar. Nah, ini yang akan ditampilkan. Ini ada kalkulator frekuensi dawai. Lalu ini ada panjang dawai, ada kecepatan dawai, nanti hasilnya bakal jadi frekuensi hertz. Seperti ini. Barusan panjang dawainya 13, lalu kecepatannya tadi V-nya 16. Nah, frekuensinya otomatis jadi 0,65 Hz. Lanjut ke pertemuan 9. Di sini saya memakai class untuk menyimpan mengolah data Pegas. Di sini satuannya Newton, alif gaya tarik satuan Newton, terus ada pertambahan satuannya cm dan konstanta Pegas dan satuannya N per M. Di sini mengambil data dari pengguna, ada public void, masukkan ini di sini suruh masukkan gaya tariknya, di sini inputan, lalu masukkan pertambahan panjang di X dalam CM. Nah, ini untuk pertambahannya itu dimasukin nanti jumlah nomornya. Lalu ini untuk memproses nilai konstanta Pegas. Ini satuan SI butuh meter, jadi CM dibagi 100, double di sini dibagi 100. If jika alif dx meter tidak sama dengan 0, maka alif K sama dengan gaya tarik dibagi dx meter. F alif K 0. Di sini mencetak hasil void ini untuk nggak kelihatan lagi. Cout gaya F. Nah, untuk ini N ini berhasil perhitungan, berarti gaya F, terus gaya tarik, terus pertambahan panjang konstanta. Nah, ini ada main kontennya.
Di sini ada program hitung izin oleh saya. Terus ini untuk, jalankan tahapan proses ini memanggil si fungsi-fungsi tadi. Berikut adalah output-nya, ini masukkan ke gaya tadi dalam Newton 8, lalu masukkan panjang dx-nya 2, gaya 8, terus perpanjang 2, itu konstanta Pegasnya 400 N/m. Pertemuan 10, persamaan Y sama dengan 0,65 sin 15 pi T minus 5 pi X. Jadi double alif pi meter 5.0, lalu char alif tanda sama dengan ini biar tanda di antara T dan X. Menghitung panjang gelombang lamba, ini rumus pi meternya sama dengan 2pi dibagi lamba, terus lamba sama dengan 2pi. Lalu karena pi meter 5 pi, maka lamba 2 pi bagi 5 sama dengan 2,5. Jadi double alif panjang gelombang itu 2 dikali pi meter. Nah, menemukan arah rambat gelombang string alat alat rambat itu if alif tanda sama dengan yang ini, itu alif arah rambat akan ke arah kanan sumbu positif. Jika, alifnya inian plus, ini kan min nih. Terus jika Di plus sini akan sumbu integer main, persamaan Y sama dengan 0,5 sin 15 pi T minus 5 pi X. Double alif pi meter. 0, titik 5 char alif tanda sama dengan minus, itu tanda di antara T sama X. Lalu menghitung panjang gelombang lamba. Rumus sama dengan pi meter itu ada 2, dibagi lamba. Jadi lamba itu 2pi. Karena pi meter 5, maka lamba 2 dibagi 5 sama dengan 2/5. Double, nah alif panjang gelombang itu 2 dibagi sama alif pi meter. Nah, menemukan arah rambat gelombang string arah rambat nih. If jika alif tanda sama dengan minus, maka arah rambatnya nanti akan ke kanan, ke sumbu X positif. Jika else if, namun jika alif tanda plus, maka rambatnya akan ke kiri atau sumbu X negatif. Jika tidak diantaranya alif rambat, maka tidak valid. Itu yang lalu ada menampilkan hasil ke layar. Hasil analisis persamaan gelombang, lalu persamaan Y sama dengan 0,65 sin 15 pi T minus 5 pi X. Lalu ada panjang gelombang dan arah gelombang. Berikut adalah ininya nih, Y sama dengan 0,565 sin, terus ini 15 pi T, ini persamaannya, lalu gelombangnya 0,5, karena ini rambat gelombangnya, ini plus, ini minus, minus ke arah kanan, sumbu positif yang tadi tuh. Ini sumbu positif karena sama dengan tanda minus gini. Lalu pertemuan 11 using namespace std, data yang diketahui dari soal alif lamba 6.0 ini panjang gelombang dalam meter. Lalu alif X 10.0 posisi X yang ditinjau ke alif omega sama dengan 60.0 percepatan sudut radius rad S. Lalu ada double alif A 60 itu amplitudo, lalu alif T itu waktu dalam detik. Ini ada konstanta P. Ini cons double alif P sama dengan M underscore PI itu nilai P 3,14,15,9. Proses hitung bilangan gelombang K 2K itu K kali Pi bagi lambda. Alif underscore K sama dengan 2.0 dikali alif Pi
dibagi alif lambda. Nah, nilai Y1 dengan rumus Y1 sama dengan A dikali sin omega dikali T minus K dikali X. Alif X berperan sebagai posisi X dalam rumus. Jadi alif fase itu omega yang ini, omega kali T, terus di minus alif K kali alif X. Nah, ini juga alif Y1 yang ini nih, itu sama dengan A kali sin alif V fase. Nah, ini untuk menampilkan outputnya. Ini untuk menghitung Y1, diketahui panjang gelombang berapa. Yang ini tadi, posisi X dan kecepatan sudut, amplitudo, dan waktu. Bilangan gelombang dan Y1. Berikut adalah outputnya. Diketahui gelombangnya tadi 60, lalu posisinya 10, kecepatan sudutnya 60 rad per second, amplitudo A itu 60, dan waktu T 20. Bilangan gelombang K 0,10472, nilai Y1 sama dengan minus 54 per 407. Lalu ada ini pertemuan 12. Integer main variabel yang diketahui dari soal dengan inisial alif ini, kecepatan rambat bunyi di udara atau M/S itu 100, ini V. Lalu kecepatan pendengar itu VP itu 250. Lalu VS kecepatan sumber bunyi, lalu FS frekuensi sumber bunyi, dan di sini ada frekuensi didengar pendengar. Di sini ada saya membuat integer pilihan, lalu di sini diketahui cepat rambatnya bunyi di udara, lalu kecepatan pendengar VP, lalu kecepatan pendengar VS, di sini dimasukin yang ini. Lalu silakan pilih objek. Jika nomor satu pendengar mendekati sumber, sumber mendekati pendengar, lalu pendengar menjauhi sumber, sumber menjauhi pendengar, lalu pendengar mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar. Terus masuki pilihan. Di sini ada switch yang tadi di sini. Di sini kalau misalnya alif FS terus dikali alif V terus plus VP. Nah, di sini rumus Doppler. FP sama dengan FS dikali V dibagi minus VP terus dibagi V tambah minus VS. Di sini langsung kalau misalnya nggak ada pilihan dari sini, misalnya 1, 2, 3, 4 di pilihan 5, bakal pilihan tidak valid. Lalu bakal muncul frekuensi yang didengarkan FP. Misalnya gini. Cepat rambatnya bunyi di udara 100 mili per second. Kecepatan pendengar VP adalah 250 m/s. Lalu kecepatan sumber bunyi adalah 600 ms. Frekuensi sumber bunyi Fs adalah 500 Hz. Di sini ada pilihan, saya pilih 1, pendengar mendekati sumber, dan sumber mendekati pendengar. Frekuensi yang didengar Fp alias si pendengar adalah minus 350 Hz. Lalu pertemuan 13, integer main data yang diketahui dari persamaan Y sama dengan cos 2πx sin 100πt itu, ini ada alif amplitudo 4 satuannya cm, lalu ada alif K 2.0 dikali M per P, ini bilangan gelombang koefisien X. Alif omega 100 dikali M underscore PI kecepatan sudut. Ini kecepatan sudut. Mencari panjang gelombang sama dengan K sama dengan 2pi dibagi lambda. Jadi lambda sama dengan 2pi K. Ini jadi pakai rumus yang ini. Yang itu. Alif double lambda 2.0 kali M underscore pi dibagi alif K. Lalu mencari frekuensi omega, itu rumusnya seperti ini. F omega sama dengan 2 pi
F itu sama dengan lebih kecil F sama dengan omega dibagi pi. Ini di sini ada di sini. Dan cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan rambat lambda dikali F atau bisa juga V omega bagi K. Di sini hitung cepat rambat gelombang, di sini ada diketahuinya amplitudo yang tadi di sini, lalu ini adalah outputnya. Diketahui amplitudo A-nya 40 cm, bilangan gelombang K-nya ada 6,28319 rad, lalu kecepatan sudut adalah 300,159 rad per S. Ini rad per sentimeter. Ini panjang gelombang lambda itu 1 cm, frekuensinya F-nya ada 50, cepat rambat gelombang V sama dengan 50 cm per S. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada belibetnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.